Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Arifin Budiman Nugraha, MSc PhD. Saya adalah salah satu dosen dari Divisi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University. Saat ini saya telah mengajar pada beberapa mata kuliah di beberapa jenjang program studi. Di antaranya adalah yang pertama jenjang program S1 Sarjana, yang kedua program pendidikan profesi dokter hewan, dan yang ketiga adalah jenjang program pasca sarjana meliputi program magister dan doktor. Adapun mata kuliah pada jenjang S1 yang saya ajar diantaranya adalah yang pertama parasitologi veteriner endoparasit, dan yang kedua adalah manajemen kesehatan satwa akuatik. Selanjutnya mata kuliah pada jenjang program profesi dokter hewan meliputi laboratorium diagnostik dan manajemen kesehatan unggas. Dan yang terakhir adalah pada program pasca sarjana ilmu biomedis hewan dengan peminatan parasitologi endoparasit, diantaranya adalah mata kuliah parasitologi molekuler atau fisiologi infeksi parasit dan pengendalian helmin serta protozoa parasitik. Adapun pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program sarjana, yaitu Parasitologi Veteriner Endoparasit dengan kode mata kuliah IPH 331. Mata kuliah ini dengan SKS atau berbobot 3 SKS dengan masing-masing 2 bobot SKS untuk kuliah dan 1 bobot untuk praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas konsep dasar tentang parasit dan parasitisme, taksonomi, morfologi, dan biologi, serta penyakit akibat infeksi protozoa dan helmin pada hewan piara, satwa liar, dan satwa akuatik yang penting dari sudut pandang ekonomis dan atau kesehatan masyarakat. Adapun pembahasan dari mata kuliah ini mencakup mengenai patogenesis atau perjalanan penyakit, gejala klinis, distribusi, dan bagaimana pengendalian dengan infeksi parasit ini. Pada sesi praktikum diberikan untuk menunjang pemahaman mahasiswa dalam identifikasi, peneguhan diagnosa, dan pengendalian endoparasit. Selanjutnya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar parasit dan parasitisme, nomenklatur dalam bidang parasitologi, serta sifat-sifat umum penyakit parasitik. Kemudian untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah kegiatan perkuliahan terdiri dari 14 kali pertemuan, dan pada minggu pertama diawali dengan penjelasan dosen mengenai pengenalan konsep dasar parasit dan parasitisme, kemudian pembahasan atau pokok bahasan setiap pertemuan, kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa, serta pembagian kelompok untuk sesi penjelasan tugas terstruktur. Kemudian pertemuan pada minggu kedua sampai dengan minggu 10, yakni pembahasan mengenai pengenalan bagaimana helmin dan protozoa yang penting atau yang bersifat zoonosis secara umum dengan metode penceramah. Kemudian adapun bahan ajar yang kami gunakan pada mata kuliah IPH 331 yang pertama adalah tersedia dalam bentuk PowerPoint, rekaman perkuliahan dalam bentuk ceramah setiap pembahasan yang juga dapat diakses pada newlms.ipb.ac.id, kemudian audio visual yang juga dapat diakses di YouTube dan website yang relevan. Untuk evaluasi dan penilaian, keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan didasarkan pada hasil evaluasi dalam ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta tugas-tugas terstruktur. Adapun presentasi penilaian meliputi 20% tugas terstruktur, yakni meliputi aktivitas partisipatif, nilai presentasi oral, makalah, dan penilaian teman sejawat. Kemudian masing-masing untuk UTS dan UAS memiliki bobot 35% dan 10% untuk kehadiran mahasiswa bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu video proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah endoparasit veteriner IPH 331. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PG-nya ya. Ya, bentar ya. Oke, baik, saya coba absen dulu. Ini Kak dua ya, Riza mana Riza? Riza hadir, kemudian Laura, kemudian Aisyah, kemudian Wiki, kemudian Renita, kemudian Alifa, kemudian tadi sudah sampai Alifa ya. Ahmad mana Ahmad? Ahmad, kemudian Advensia, Lutfi, kemudian Farhan, Monica, kemudian Maharani, Andika, kemudian Afifah, Alisha, Zuhrufa, Fatmah, kemudian Rizke, kemudian Herjuno, Stefani, Citra aja namanya. Kemal, kemudian Asri Rizkia, ya, Adra, Nadifah, di jalan mana? Di gerbang. Puspa, Rizky, Irfan, kemudian Sekar, Eni, Ito, kemudian Azizah. Ini kucing yang kuliah juga. Ya baik ya. Kalian sahur apa gini? Sahur? Enggak sahur ya. Coba nih. Kalian bisa lihat bedanya apa aja. Senyumnya siapa? Boneka. Kostum. Oke, mana lagi? Rambutnya panjang. Mana lagi? Mana lagi? Udah demi Allah. Apanya? Rambutnya udah, senyumnya udah. Apa lagi? Berkonsentrasi. Hah? Apalagi? Kostumnya kan? Apalagi ada kira Bahan kostumnya beda. ininya beda nggak? Daunnya kenapa? Ya, daun konsentrasi ya. Oke, kalau ini apa yang beda? Itu merah-merahnya Sendoknya apa? lebih panjang yang kiri. Oke, apalagi lupisnya kenapa? Warnanya beda. Satu pin satu ini. Apalagi Bahan kuning. Itu adonan kuenya lebih banyak. adonannya satu mie glosor satu bukan gitu. Ya. Apa adonannya apa? Lebih banyak apa? Yang baru. Satu lagi yang beda apa? Apa yang ditanya? Astagfirullahaladzim, jing sama. Satu lagi ya. Ini nggak ada lagi ya. Gak kelihatan. Itu kanannya. Oh, pasti titik hitam apa? Udah konsentrasi ya semuanya ya. Udah. Sekarang siapkan handphonenya. Iya. Tulis dulu. Silakan. Silakan untuk mengisi kuis terlebih dahulu ya. Sudah semuanya? Belum. Ada sinyal. PPP akses bisa. Nggak ada.
tugasnya dicatat dulu ya ininya. Saya tunggu sampai siang hari ini untuk kuisnya. Oke? Karena nanti harus memasukkan apakah namanya di situ ya. Mau bisa sekarang? Tidak ada sinyal. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, sebelum saya masuk coba siapa? Ahmad. Bedanya sarkodina sama Siliophora apa? Apa? Dari alat geraknya. Ya, silakan. Siliophora itu dia geraknya sekitar sel itu. Alat geraknya apa? Silia. Sedangkan kalau sarkodina itu ciri kumpulan siri. Bukan dia bukan Yang ya semua itu. Ada lagi? Yang berapa? Yang baru datang? Ya. Apa bedanya sarkodina sama Siliophora minggu lalu? Apa? Kalau bedanya kista sama trofozoid apa? Kista dot trofozoid. Feni bedanya ekstasi sama eksistasi. Eksistasi, kalau eksistasi itu perubahannya dari kista ke trofozoid. Eksistasi, kalau eksistasi ini dari trofozoid ke kista. Yang lain bisa ya? Itu kuisnya seperti itu. Nanti bisa dibaca. Oke, baik. Nah, untuk hari ini Sarcomastigopora adalah protozoa yang apa? Pakai alat geraknya flagella ya. Jadi untuk hari ini kalian akan belajar beberapa flagellata ya. Ada 5. Yang pertama Trichomonas fancy, kemudian Trichomonas coetus ya, Trichomonas gallinae, kemudian Trichomonas meleatritis dan Giardia tampilia. Oke, dari 5 ini yang ada di dalam darah hanya nomor 1 karena dimerahin ya. Jadi Trypanosoma fancy ada di dalam darah. Kemudian yang ada di saluran reproduksi adalah nomor dari namanya kira-kira nomor 2 ya, di saluran reproduksi. Kemudian nomor 3 Trichomonas gallinae itu ada di unggas. Ya, kalau Trichomonas gallinae itu ada di unggas, kalau Giardia ada di siapa? Bilangnya kira-kira di manusia. Manusia binatang ya. Oke, jadi klasifikasinya sebagai berikut ya. Jadi ada genusnya Trypanosoma, spesiesnya Trypanosoma fancy kalau untuk yang pertama. Kalau untuk filumnya ada Sarcomastigopora ya, Sarcomastigopora. Nah, yang paling penting dari Trypanosoma itu nanti saya perlihatkan untuk morfologinya itu ada namanya kinetoplas. Makanya dia masuk ke dalam ordo Kinetoplas. Jadi ini salah satu bagian atau organel yang sampai saat ini digunakan untuk identifikasi baik secara morfologi maupun secara molekuler ya. Oke, jadi Trypanosomiasis ya. Jadi ditemukannya tahun 1880. Sudah lahir? Ya, Bapak Evan sudah lahir, kita belum ya, di India 1897. Dan ada yang dari NTT, Sumba sini? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya. Jadi tahun 2011 itu kematian sekitar 4.000 sampai 5.000 baik di kuda, kerbau, sapi terjadi di Indonesia. Jadi sampai saat ini masih ke dalam strategis ya.
strategis di Indonesia. Kemudian induk semangnya banyak ya, dari unta sampai satwa liar pun ada, kayak banteng, badak itu bisa terkena Trypanosoma evansi. Kemudian, nah, kalau dari 5 tadi yang harus menggunakan vektor adalah Trypanosoma evansi. Vektornya ada yang tahu? Lalatabanus pernah dengar? Udah kuliah kan? Lalatabanus itu, jadi Lalatabanus adalah vektor dari Trypanosoma evansi. Kemudian habitatnya di mana? Habitatnya dia di darah dan di cairan darah. Nah, kalau Trypanosoma evansi ini dia hidupnya di luar sel darah merah. Ya, jadi kalau kalian meriksa, nggak ada kalian menemukan Trypanosoma evansi di dalam sel darah merah, tapi dia ada di luar sel darah merah. Ya, itu. Kemudian ini kalau siklis dan non siklis itu Trypanosoma itu banyak spesiesnya, ada Burseri, ada di manusia yang ada Lewisi, yang di pengerat, ada juga Equiperbum itu yang di saluran reproduksi. Jadi kata kuncinya Trypanosoma evansi habitatnya di darah dan cairan darah, kemudian harus menggunakan vektor. Dan ngapain sih Trypanosoma di luar sel darah merah? Jadi ada salah satu gejala klinisnya itu adanya asites ya, ada asites gitu. Kira-kira kenapa? Karena Trypanosoma itu makanannya adalah glukosa, glukosa di dalam darah. Oke. Glukosa di dalam darah, nanti kalau detailnya kalian bisa membaca, ya. Baik, nah ini Trypanosoma evansi selain dari tabanus vektornya itu juga ada stomopsis. Bedanya stomopsis dan muska apa? Stomopsis tahu kan alat kandang? Bedanya dengan muska domestika apa? Muska ada di rumah, kalau stomopsis ada di kandang. Secara morfologi ini kan ngambil darah, apa yang membedakan muska dan stomopsis? Apa namanya? Probosisnya. Probosisnya kenapa stomopsis? Nah, kalau lalat domestika dia menjilat, kayak belalai ya. Kalau dia ada semacam stilet ya atau pisau kecil di morfologinya, itu yang bisa di dalam darah, di dalam kulit gitu ya. Oke, ada diinformasikan juga bahwa Trypanosoma evansi itu bisa menular ke manusia, itu di Vietnam dan di India itu ada informasi, dan sampai saat ini itu perlu dibuktikan lebih jauh ya. Kenapa kira-kira makan karkas? Kira-kira kenapa? Parasitnya kenapa? Maksudnya kalau mereka harus lewat vektor. Ini kenapa? Parasit menembus luka lecet. Apakah memungkinkan? Agak serem ya makan karkas enggak tidak ya. Jadi ada kejadian di India dan Vietnam ya, dilaporkan bahwa manusia terdeteksi adanya Trypanosoma evansi, tapi itu hanya 1-2 studi. Apakah dia memang berkembang di manusia ataupun hanya ketika dia makan terinfeksi dan diperiksa itu ada, itu baru sebatas itu aja. Oke, kemudian penularannya ya ada tabanus, hematopotan, risop secara mekanis ya. Kemudian dengan juga stomopsis, muska dia jika memang keadaan di kandang itu memang sangat padat, jadi memungkinkan si muska karena dia menjilat semua benda-benda yang ada di kandang tersebut, baik dari kulitnya ya, memang ada darah dijilat sama muska juga muska bisa berperan. Nah ini secara morfologi ya kalau Trypanosoma evansi. Jadi kalau saya membayangkan Trypanosoma evansi itu kayak ikannya kalian tahu ikan black ghost. Ikan black ghost nggak tahu? Belut listrik. Kayak
bayangkan siripnya itu kalau ya lagi jalan itu gelombang. Nah, inilah namanya membran undulasi. Ya, membran undulasi. Nah, yang tadi saya sampaikan ada kinetoplas. Nah, inilah yang sampai saat ini pembeda untuk ciri Trypanosoma infancy baik secara spesies maupun secara genusnya. Ini ada kinetoplas yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti lihat di preparat itu ada semacam titik hitam di bagian anterior. Ya. Oke, kemudian pertanyaannya kalau Trypanosoma infancy makanya gimana? Kalau kemarin kan tamu gua dia ada kaki semut. Kalau ini gimana makannya? Lewat mana kak? Lewat sini? Lewat? Labella pocket. Ya, jadi nanti ini kan bergerak di membran undulasinya terbuka di bagian depannya. Sampai saat ini ada pertanyaan? Belum? Oke, jadi ada beberapa perkembangan ya, stadiumnya dari Trypanosoma itu ada Trypomastigot ya, kemudian Epimastigot, Promastigot dan Amastigot. Nanti perbedaannya kira-kira seperti apa? Jadi stadium Trypanosoma kalau Trypomastigot itu seperti ini. Nah, biar gampang. Ini, kalau kalian lihat ini kinetoplasnya ada ya. Kemudian membran undulasinya sempurna ya, kemudian nukleusnya di sini itu Trypomastigot yang biasa kalian lihat kalau di preparat ataupun di dalam ulas basah ulas darah sasar ya, pewarnaan darah pemeriksaan darah. Ini Trypomastigot. Kemudian selanjutnya Epimastigot ya, membran undulasinya pendek ya, dan umumnya ada di barat menghisap darah. Bentuknya seperti jadi tadinya memanjang dari depan ke belakang, kinetoplasnya dari di sini. Ini kalau Epimastigot dia mulai menepi atau ke tengah. Darinya pun mengikuti. Karena ini ada flagella pocket di depan ini itu berhubungan dengan si kinetoplas. Nah, sebenarnya kinetoplas itu apa? Dia adalah sebetulnya perpanjangan dari mitokondria. Ya, dari mitokondria. Jadi masih mitokondria dari si Trypanosoma. Jadi Trypomastigot, Epimastigot, selanjutnya adalah Promastigot. Promastigot kata kuncinya dia tidak ada membran undulasi dan adanya di arthropoda. Kira-kira seperti ini. Ya, bentukannya kayak flagellata atau hanya boleh dibilang paramecium ya, tahu paramecium? Tahu ya? Oke, Promastigot dan terakhir adalah Amastigot, namanya aja Amastigot, berarti tidak ada flagella, hanya kinetoplas. Dia ditemukan di vertebrata dan arthropoda. Bentukannya seperti ini. Oke, saya agak cepat ya. Nah, ini ringkasannya. Ini Trypo, ya, Epi, ini Pro, ini Amastigot ya. Epi, Promastigot. Ada semuanya flagella, yang enggak ada berarti hanya Amastigot. Ya, membran undulasi hanya sampai Epimastigot dan ditemukannya yang ada di hanya arthropoda adalah Epimastigot. Ya. Oke, ini adalah Trypanosoma infancy dari lapangan ya. Ini dari lapangan. Kalau kalian lihat ini adalah perbesaran 1000 kali. Ya, ini seperti ini. Kalau 400 kali, kalau 100 kali seperti ini. Agak susah membedakan. Nah, ini Trypanosoma infancy yang saya sampaikan tadi itu ada di luar sel darah merah, ya, bukan di dalam sel darah merah. Nanti kalau sel darah yang ada di dalam sel darah merah adalah apikompleksa darah, yang Babesia, Teleria, gitu ya. Dan Paulinexia itu anaplasma. Kira-kira gampang nggak bedain? Enggak. Ya. Jadi kalau melihat seperti yang mudah ini Trypanosoma infancy. Jadi ini diambil dari lapangan, ada satu peternakan dilaporkan kematian di kerbau sama di sapi. Ya. Kemudian kita ambil darahnya, kemudian kita suntikan ke mencit. Di mencit itulah tumbuh
ya, pencetakan tumbur kurang lebih 1 sampai 7 hari 1 sampai 7 hari akan tumbuh trypanosoma infansi. Nah, inilah yang kita panen. Biasanya kalau sapi ataupun hewan keadaannya seperti ini 1 atau 2 hari langsung berapa? Kalau kelihatan banyaknya langsung apa? Kira-kira hewannya akan apa? Meninggal, ya, meninggal karena parasitemianya dia tinggi. Nah, kemudian bagaimana cara mendiagnosa ini trypanosoma infansi itu banyak, sedang, ini adalah ringan, sedang, kemudian berat. Nah, biasanya kita pakai pada besaran 100 kali, kemudian nanti dilihat kerapatan atau kepadatan dengan admisinya seperti apa. +1, +2, +3, +4. Ada persentasenya, ya, ada perhitungannya. Ya, tanya ini fotonya di mana ya? Ada yang tanyakan? Yang itu ya. Ya. Tadi kan di pengobatan ada pemberian klorin plus iodin. Pada pemberian klorin dan iodin itu diminum dok atau gimana? Jadi di pemberian klorin dan iodinnya biasanya itu kalau kalian mau cuci di sayuran itu sayurannya atau airnya itu dikasih klorin sama iodin, tentunya persentasenya rendah ya. Yang baik kan iodin yang betadin. Kalau betadin juga tuh tahu tahu. Yang pasti tahu ya. Uret tuh nanti lah cari ya, uret susah. Ya, racun lah ya, racun. Nah, ini biasanya kalau pemberian klorin itu air. Tapi kalau kolam renang hanya klorin ya, nggak pakai iodin jadi coklat. Kalau ini biasanya untuk merendam sayuran, gitu ya. Kalau tapi tidak untuk diminum ya, bukan air yang untuk diminum. Nanti bahaya. Ya, makasih. Ada lagi? Ya, silakan diakses, bisa ini atau pakai bantuannya. Baik, saya akhiri untuk pagi hari ini. Atas perhatiannya terima kasih ya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Jadi nanti insya Allah bertemu di sesi praktik yang. Terima kasih. Assalamualaikum.